Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 jurusan Hukum Tata Negara 4B. Di sini dengan mata kuliah Sosiologi Hukum, di sini akan mempresentasikan tentang pengendalian sosial atau kontrol sosial dalam penegakan hukum. Baiklah, saya Veronica akan mencoba menjelaskan kontrol sosial dalam penegakan hukum. A. Fenomena kontrol sosial. Pengertian kontrol sosial menurut para ahli. Menurut Bruce J. Cohen, kontrol sosial adalah sarana atau metode yang digunakan untuk mendorong seseorang berperilaku selaras dengan kehendak rakyat dalam sekelompok yang besar atau khusus. Menurut Peter L. Berger, kontrol sosial adalah berbagai cara yang digunakan oleh masyarakat untuk mengekang pemberontak atau pembangkang. Dan menurut Sutanyo Wikyo Subroto, kontrol sosial adalah sanksi yang merupakan bentuk penderitaan yang sengaja disediakan oleh masyarakat. Dari pengertian kontrol sosial menurut para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kontrol sosial adalah proses yang digunakan oleh seseorang atau kelompok untuk memengaruhi, mendorong, bahkan memaksa individu atau masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat sehingga tercipta ketertiban dalam masyarakat. Baiklah, saya Mutiara Nabila akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Di sini, saya akan membahas tentang jenis-jenis pengendalian sosial. Jenis-jenis dari pengendalian sosial atau kontrol sosial di sini bisa kita lihat berdasarkan sifatnya. Yang pertama, ada tindakan preventif, yaitu bertujuan untuk melakukan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran dan melanggar norma-norma atau nilai-nilai yang telah ada. Contohnya saja, guru menegur siswanya agar tidak datang terlambat ke sekolah. Yang kedua, ada tindakan represif, bertujuan untuk menciptakan keserasian kembali yang telah terputus karena terjadinya pelanggaran, dan ini diberikan berupa sanksi. Contohnya, diberikannya skorsing terhadap mahasiswa karena telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh kampus. Dan yang terakhir, ada tindakan kuratif. Tindakan ini diberikan pada saat terjadinya pelanggaran agar dapat memberikan kesadaran terhadap si pelakunya. Contohnya saja, guru menegur serta menasihati mahasiswanya yang ketahuan mencontek pada saat ujian. Selanjutnya, jenis-jenis pengendalian sosial ini bisa kita lihat melalui atau berdasarkan cara atau perlakuan pengendalian sosial. Yang pertama, ada tindakan persuasif. Di sini berupa nasihat, ajakan, dan juga teguran agar anggota masyarakat tersebut dapat bertindak berdasarkan norma dan juga nilai yang hidup di dalam masyarakat itu. Selanjutnya yaitu tindakan koersif yang terbentuk dalam pemaksaan yang diwujudkan melalui pemberian sanksi berdasarkan tindakan kesalahan yang mereka lakukan. Dan yang terakhir, jenis-jenis kontrol sosial atau pengendalian sosial itu bisa kita lihat berdasarkan pelakunya. Di sini yang pertama ada pengendalian pribadi, yaitu pengaruh yang datang dari seorang tokoh atau di sini tokoh itu sebagai panutan. Dan yang kedua ada pengendalian institusional. Pengaruh ini ditimbulkan adanya oleh sebuah lembaga, contohnya saja kehidupan santri yang ada di dalam pondok pesantren.
Yang ketiga ada pengendalian resmi, biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi seperti pihak kepolisian, kejaksaan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, pengendalian tidak resmi. Di sini tanpa adanya rumusan yang jelas. Di sini saya Gita Melisa Putri akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk kontrol sosial. Bentuk-bentuk kontrol sosial yang pertama yaitu berupa gosip atau rumor. Di mana gosip atau rumor itu seperti yang kita ketahui, suatu gosip atau rumor bisa mempengaruhi seseorang atau sekelompok untuk tidak melakukan penyimpangan. Yang kedua yaitu berupa teguran. Teguran itu adalah sebuah kritik langsung yang sifatnya terbuka. Contoh, si A melakukan penyimpangan lalu ditegur oleh orang tuanya. Tujuannya agar si A tidak lagi melakukan penyimpangan. Yang ketiga yaitu sanksi atau hukuman. Sanksi atau hukuman itu berguna untuk memberikan efek jera kepada si pelaku penyimpangan. Contoh sanksi dapat berupa denda, contoh hukuman dapat berupa hukuman penjara. Tujuannya tidak lain untuk mengendalikan kontrol sosial di mana seseorang tidak lagi melakukan penyimpangan. Yang keempat yaitu berupa pendidikan. Pendidikan itu gunanya untuk kita mengetahui aturan atau sebuah norma agar kita tidak melakukan suatu penyimpangan, karena kita tahu apa yang kita lakukan itu pasti akan ada dampaknya. Apabila kita melakukan suatu penyimpangan, maka kita pasti akan mengetahui apa hukumannya. Yang kelima yaitu agama. Di mana masing-masing agama pasti selalu berbuat tidak menyimpang. Jadi suatu hubungan yang baik antara syariat pasti akan meninggalkan suatu larangan, yaitu penyimpangan. Yang keenam yaitu berupa ejekan, di mana seseorang pasti akan merasa dirinya dicelai oleh seseorang atau sekelompok orang yang tujuannya tidak lain untuk mengendalikan sosial atau pengendalian sosial. Yang ketujuh yaitu pengucilan. Pengucilan itu di mana seseorang akan dikucilkan. Tujuannya agar si pelaku penyimpangan itu dapat mengerti kenapa dia bisa dikucilkan, lalu dia akan sadar untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Yang terakhir yaitu berupa kekerasan, di mana apabila kekerasan itu terjadi karena poin-poin yang sudah disebut tadi tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Kekerasan itu dilakukan tidak lain hanya untuk supaya agar lebih tertib. Hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kata yang salah dan janggal, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.